Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 5, subtema 3 tentang jaring-jaring makanan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa ekosistem terdiri dari komponen abiotik dan biotik yang saling mempengaruhi dan bergantung satu sama lainnya. Setiap makhluk hidup di dalam sebuah ekosistem menjadi komponen rantai makanan yang memiliki perannya masing-masing. Tumbuhan sebagai produsen, kemudian hewan herbivora sebagai konsumen tingkat pertama, konsumen tingkat kedua, konsumen tingkat ketiga atau konsumen puncak, hingga dengan pengurai atau makhluk hidup yang akan menguraikan sisa-sisa tubuh makhluk hidup lainnya yang akan menjadi sumber makanan kembali bagi tumbuhan sebagai produsen. Semua makhluk hidup yang tinggal di suatu ekosistem akan saling membutuhkan satu sama lainnya. Makhluk hidup saling berinteraksi untuk mempertahankan hidupnya. Interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem disebut simbiosis, yaitu sebuah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang hidup dalam ekosistem yang sama. Ayo kita ingat kembali mengenai rantai makanan. Dalam suatu ekosistem terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan pemangsa yang sama. Oleh sebab itu, di dalam sebuah ekosistem dapat terbentuk lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Kumpulan beberapa rantai makanan tersebut di dalam suatu ekosistem dinamakan jaring-jaring makanan. Jika rantai makanan terdiri dari hewan-hewan yang lebih sedikit, maka jaring-jaring makanan terdiri dari banyak sekali hewan dan tumbuhan yang saling terlibat. Sehingga jaring-jaring makanan akan menimbulkan banyak sekali rantai makanan yang terhubung satu sama lainnya. Komponen-komponen dalam suatu ekosistem harus seimbang. Ekosistem yang terganggu dapat menyebabkan terganggunya rantai makanan. Rantai makanan yang menyusun jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terganggu selama semua komponen dari rantai makanan tersebut tetap berperan. Jika salah satu dari komponen rantai makanan tidak ada, maka komponen rantai makanan yang lain akan terganggu. Lantas bagaimana keseimbangan ekosistem di muka bumi ini dapat terganggu? Ada dua faktor utama yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem di muka bumi ini. Yang pertama, faktor yang dipengaruhi oleh alam. Kedua, faktor yang diakibatkan dari segala aktivitas manusia. Faktor yang dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi di alam antara lain seperti gempa bumi, gunung meletus, badai, tsunami, longsor, dan lain-lain. Selanjutnya, segala bentuk aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam namun tidak bertanggung jawab sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem. Hutan yang gundul, penebangan pohon secara liar, pembakaran lahan sehingga menyebabkan hewan-hewan kelaparan dan kehilangan tempat tinggal mereka. Bahkan, kegiatan bertani yang sering menggunakan pestisida untuk menghilangkan hama-hama tanaman juga akan mempengaruhi kehidupan hewan-hewan di air karena pestisida akan larut ke dalam air. Jika salah satu komponen dalam sebuah ekosistem terganggu, maka itu akan mempengaruhi keseluruhan ekosistem tersebut. Seperti halnya ikan-ikan pada gambar berikut. Ikan lebih besar yang menjadi konsumen ikan-ikan yang mati di gambar tersebut tentu akan kehilangan sumber makanan mereka. Maka, populasi dari ikan-ikan besar juga akan berkurang karena ikan-ikan besar tersebut kekurangan makanan. Lantas bagaimana upaya kita dalam menjaga keseimbangan ekosistem bumi ini? Karena bumi adalah satu-satunya tempat tinggal manusia yang sudah diciptakan oleh Tuhan.
Setidaknya ayolah ikut menjaga kelestarian bumi kita dengan cara melakukan hal-hal sederhana seperti berikut. Gunakanlah huruf-huruf tersembunyi yang sudah kalian temukan selama menonton video ini. Huruf-huruf tersebut akan membentuk sebuah keyword yang akan kalian gunakan untuk membuka Google Form. Kalian dapat menemukan informasi lebih lengkap mengenai proyek kita di dalam Google Form tersebut. Sampai jumpa!